kadang-kadang suka di underestimate sih sama orang. Jadi, cewek nggak mungkin sejago cowok. Beberapa orang sih kayak gitu. Nggak mungkin dia emang bagian teknikal nggak mungkin sejago cowok. Bincang seru bareng anak IT hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, selamat datang lagi di Talkbox bareng aku Minbox Egin. Kali ini aku kedatangan salah satu narasumber yang nggak kalah spesial nih. Kenapa? Dia adalah seorang yang berkecimpung di bidang cyber security dan dia ini adalah satu-satunya cewek di timnya nih, di tim cyber security. Wow, gimana ceritanya ya? Langsung aja kita tanya, kita sambut langsung. Ini dia narasumber kita, Kak Shania. Halo. Oke, halo Kak Shania, apa kabar? Baik Kak. Kalau Kak Egin gimana nih? Oke, baik. Alhamdulillah semangat banget loh. Sama sih, agak deg-degan juga. Agak deg-degan gitu ya. Oke Kak, biar Sobat Digital lebih akrab nih, boleh kenalan dulu dong sama Sobat Digital. Halo Sobat Digital, aku Shania dan aku sekarang sedang bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia sebagai Vulnerability Management. Oke, salah satu bank terbesar di Indonesia sebagai Vulnerability Management. Oke. Kak, emang bener Kak cewek sendiri di bidang cyber security-nya? Bener. Dari 48 orang aku sendiri perempuan. Penasaran gimana rasanya? Ntar sebelum jauh ke sana, aku mau tahu dulu tentang Kak Shania nih ya. Kak Shania ini berarti awalnya dari bidang IT? Iya. Oke, boleh dong Kak ceritain gimana tuh awalnya Kakak bisa kecemplung ke dunia IT? Pertamanya sih karena undangan SNMPTN dari satu universitas negeri di Jakarta. Jadi harus diambil juga itu undangannya. Dari yang semester pertama udah stres sih. Gitu. Semester pertama udah stres, tapi ya mau gimana lagi? Kita jalanin aja karena kan kita kecemplung nih. Jadi kita harus berenang biar nggak tenggelam. Setuju. Tapi Kak, kan kalau misalnya undangan itu pertama pasti kita milih kan Kak, kemana. Nah, kenapa tuh Kakak milihnya IT? Karena waktu itu aku tuh nilainya cukup tinggi. Dari tempat les itu diarahin. Tapi aku nanya nih tadinya, Pak, aku mau yang nggak ngitung-ngitung. Oh, loh, bukannya IT itu ngitung? Atau gimana ya? IT itu sebenarnya ada sih ngitungnya. Ya? Ada loh. Dia nggak berhitung kayak angka, tapi lebih main logikanya. Jadi benar nggak ngitung. Cuma logikanya itu yang wah, harus dipaksa berlogika. Oke. Mau marah tapi udah masuk. Iya, mau marah tapi masuk, mau nyerah tapi sayang. Ya udahlah ya. Oke Kak, berarti waktu itu kondisinya ngerasa salah jurusan nih gitu ya. Sempat kepikiran pindah jurusan gitu atau enggak atau gimana? Dari semester 1 sampai semester 3 itu kan sebenarnya ya udah semester 1 semester 2 coba dulu. Semester 3 ini nih yang berat banget. Oh, kenapa? Jadi semester ganjil itu bagi kebanyakan orang ya, kebanyakan teman-teman aku juga bilangnya semester ganjil pasti berat banget nih, lebih berat dari semester yang 2, 4, 6 gitu-gitu. Nah, karena semester 3 nih aku mau berubah haluan nih. Tadinya sebelum kuliah itu aku mau jadi pramugari. Jauh mau tes, udah tinggal satu langkah lagi, udah tinggal terbang dia pokoknya. Di saat itu semester 3 aku kepikiran kayak gitu, tapi ibu aku udah kayak, Kak, kalau kamu lanjutin itu kamu bakal jadi yang pertama loh. Jadi kayak di keluarga aku tuh perempuan tuh kayak ibu aku itu SMA kan. Kayak tante-tante aku juga SMA gitu. Jadinya ibu aku cukup ya udahlah lanjutin aja, kuatin aja gitu. Berarti salah satu yang memotivasi Kakak untuk terus sampai lulus nih gitu ya adalah ibu Kakak juga. Iya, ya? betul. Oke, tapi aku penasaran nih Kak, biasanya kan kalau misalnya orang yang udah ngerasa kecemplung kan sebetulnya susah gitu ya, belajarnya dipaksa itu susah gitu ya. Terus aku tuh denger ya, katanya Kak Shania ini juga cum laude kan lulusnya ya. Gimana ceritanya dari yang awalnya kecemplung, terus bisa lulus cum laude tuh Kak? Kalau di kampus aku nih, di jurusan aku itu undangan SNM baru. Jadi kelasnya tuh diatur gitu loh. Berarti yang undangan ini otaknya emang udah pinter-pinter banget dong. Gitu. Oke. Karena rajin, pinter deh udah di situ deh. Karena aku orangnya nggak mau kalah.
Satu, nggak mau kalah. Kedua, sejujurnya aku rada nggak mau ngeberatin orang gitu, kayak masa harus nanya-nanya dulu atau masa harus nyontek gitu kan. Aku akhirnya mau nggak mau, bisa nggak bisa harus dipaksain bisa lah, bisa beberapa mata kuliah biar ya menyokong yang nggak bisa gitu. Oke. Jadi yang mata kuliah kakak bisa itu kakak semaksimal mungkin aku harus push terus. Oke, wow. Tapi Kak, boleh dong ceritain struggle-nya kakak nih, salah satu aja struggle-nya yang kakak alamin nih ketika kakak kuliah itu, kayak misalnya mungkin belajar sampai subuh mungkin, atau kayak gimana sih yang kakak alami? Nggak ngerti codingan sih. Sampai sekarang tuh kalau misalnya disuruh ngoding nggak bisa. Kalau misalnya disuruh kayak tet bisa, tapi kalau disuruh kayak logika banget tuh nggak bisa. Jadi harus belajar banget tuh di situ. Tapi kalau sekarang sih ngerti lah sedikit-sedikit, karena kan di Retim juga sebenarnya tuh harus ngerti sedikit-sedikit tentang codingan, data gitu-gitu. Jadi sebetulnya di bidang cyber itu juga nggak perlu yang jago ngoding banget. Benar. Berarti kakak maksudnya nggak bisa ngoding tuh. Ketika itu kan mahasiswa IT gitu ya, umumnya kan memang harus ngoding ya kan Kak, umumnya gitu. Gimana Kak? Ya karena aku nol banget, jadi harus sejujurnya dengan latihan terus-menerus ya. Tapi untuk aku yang waktu kebagi sama UKM nggak bisa sih, harus ada yang bimbing juga. Salah satunya dari teman-teman kan banyak yang bisa, dan alhamdulillahnya teman-teman aku baik gitu. Nggak ngerti diajarin, masih nggak ngerti diajarin lagi gitu. Jadi ya beruntung sih dapat teman kayak gitu. Berarti salah satu peran penting adalah orang yang membimbing gitu ya Kak ya. Nah mungkin waktu itu karena Kak Chania itu belum ada IT Box ya. Bener. Sobat Digital tuh udah gampang banget loh, karena kalau di IT Box nih Kak, bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Terus ada mentornya yang bisa membimbing. Jadi kan kayak mengarahkan ya. Dulu kan belum banyak tuh kayak gitu-gitu tuh. Sekarang kan udah banyak lah. Iya, jadi sekarang mungkin Sobat Digital udah nggak perlu bingung-bingung banget lagi gitu ya. Nyari orang segala macem. Tapi mungkin dulu kalau Kak Chania memang jadi temen ya Kak ya, yang ngajarin kakak gitu. Kak, setelah itu kakak kan sekarang bisa bekerja di pekerjaan kakak nih langsung ya. Nah, boleh dong diceritain itu tuh kakak setelah lulus kah baru kakak kuliah di sini, atau mungkin jangan-jangan belum lulus tapi udah kerja di sini gitu, atau gimana nih Kak? Sebelum lulus sih, aku dari semester 7 udah, ini kan jalur bootcamp ya, jadi aku ikut bootcamp. Dan juga kenapa aku ikut bootcamp ini, karena yang waktu pandemi itu kan 2020 ya, 2020 tuh males banget gitu, di rumah aja, kelas juga online, diajaklah sama temen, mendingan ikut bootcamp. Dan menurut aku berpikirnya mungkin bisa nambah-nambah ilmu buat skripsi juga kali ya. Di situ kan aku udah nyusun proposal juga tuh, udah akhir ya. Dan bener sih, tapi emang banyak ilmu yang didapat. Berarti salah satu keputusan yang nggak kakak sesali adalah ikut bootcamp ya? Ikut ya. Makanya ikut IT Box ya. Kak Chania, lalu kemudian kakak sekarang menjadi vulnerability analyst ya Kak ya? Itu day to day-nya ngapain sih Kak? Karena kan biasanya yang nggak asing di kuping aku tuh biasanya adalah pen tester gitu, atau cyber security specialist gitu kan. Ini baru denger nih aku nih, vulnerability analyst nih. Ini ngapain sih Kak? Jadi kalau vulnerability analyst itu lebih ke mencari kerentanannya. Jadi sebelum satu aplikasi atau satu server itu di pentest, itu kita harus mencari kerentanannya dulu nih. Nah, itu vulnerability assessment, atau yang bisa disebut aku vulnerability analyst. Itu mencari kerentanannya, baru nanti dieksekusi kerentanannya sama penetration testing. Jadi yang mencari kerentanan itu sebetulnya vulnerability analyst ini sebelum ke penetration tester. Penetration tester nanti kemudian yang menutup celahnya kah? Bukan. Kalau penetration tester itu cuma yang eksekusi. Jadi dia itu yang ini legit nih,
kerentanannya emang legit bisa dibobol atau emang nggak legit gitu, alarm atau false positif gitu. Jadi itu yang kayak kita ngedetect si vulnerability analysis ini ngedetect kerentanan nih, tapi dari penetration testingnya emang nggak kebobol, jadi itu bisa disebut salah gitu. Oh, I see. Jadi kayak di cross check gitu Iya benar. Penetration testernya. Tapi dengan cara menyerang. Kalau kita nggak nyerang sama sekali. Oh, tapi kalau di vulnerability management ini Kak ada blue team, red team gitu nggak sih? Apakah enggak. Kalau blue team itu kan kayak defender ya. Kalau vulnerability analyst atau vulnerability management itu satu tim sama pentest nih. Jadi sebenarnya itu disebutnya VAPT. Vulnerability Assessment dan Penetration Testing. Satu divisi sebetulnya. Satu rumpun lah. Satu rumpun satu temenan deh dia berdua ini. Menyerang si blue team. Oke. Jadi vulnerability analyze temenan sama penetration tester buat menyerang sistem. Nanti pokoknya yang defend itu adalah yang blue teamnya. Gitu blue teamnya, terus juga yang patching itu tim patchingnya beda lagi itu. Oke. Sumpah Kak Ida aku baru tahu ya, soalnya yang aku tahu tuh yang ngetes itu penetration tester aja, tapi ternyata penetration tester itu tuh ada temennya loh gitu ya. VAPT ini. VAPT sebutannya. Nah, Kak, tadi aku sempat mention nih di awal, kan katanya kakak ini dari 48 orang, kakak ini cewek satu-satunya ya Kak. Betul. Ya? Gimana rasanya? Rasanya agak aneh sih sebenarnya. Tadinya kan aku ada temen aku perempuan tuh. Kerja barengan gitu. Sekarang beda tim. Jadi ya udah aku sendiri, dia sendiri. Jadi aku tuh sebenarnya cewek banget gitu. Make up gitu-gitu. Terus ya cowok. Jadi kan kalau ngomongin cowok nggak mungkin ke cowok kan. Bener. Ngomongin make up nggak mungkin ke cowok kan. Jadi kayak rasanya sepi sih, nggak ada teman. Tapi kalau misalnya untuk ilmu, kadang-kadang suka di underestimate sih sama orang. Jadi, cewek nggak mungkin sejago cowok. Beberapa orang sih kayak gitu. Nggak mungkin dia emang bagian teknikal, nggak mungkin gitu. Oh, pernah digituin nggak? Sama adalah salah satu orang. Oke, sampai sini. Oke. Karena mungkin bidang IT, apalagi cyber gitu ya, yang kayak kesannya tuh menantang banget dan keras gitu ya, mungkin memang identiknya sama cowok. Iya, gitu. Benar. Jadi kita tuh cewek suka di underestimate di bidang itu gitu ya Kak ya. Karena shift juga sih, kan shift 1, shift 2, shift 3 kan. Kebanyakan, kalau aku kan ada juga tuh shift, cuma aku kan nggak boleh masuk malamnya ini, jadi hambatan gitu loh bagi mungkin perusahaan. Jadi dia makanya nyariin cowok biar bisa masuk 3 shift gitu. Kalau aku kan nggak bisa tuh. Kalau perempuan tuh nggak bisa. Oke, berarti sebelum kita bahas itu lebih lanjut, berarti sebetulnya di bidang cyber ini ada shift-shiftan gitu? Ada, harus ada. Apalagi yang monitoring kan itu harus 24/7. Itu harus depan monitor kayak monitor gitu depan. Oke, berarti selama ini memes yang aku bikin anak IT selalu di depan komputer. Bener. Betul ya kan? Apalagi yang monitoring kayak SOC. Oke. Kayak gitu harus depan monitor sih. Oke, apalagi kalau yang di kantornya nggak ada shift-shiftan, berarti bener-bener dia 24/7. Agak meninggal sih. Kalau gimana ya? Itu matanya aman? Pegel. Aku aja shift 1 depan komputer terus kan, sekarang jadi pakai obat mata terus. Karena perih. Ya. Oke, tapi pernah nggak Kak ketika Kakak jaga gitu ya, standby gitu ya, pernah kayak tiba-tiba ada serangan nih gitu, atau sering kayak gitu? Oh, enggak sih, kalau misalnya di aku kan sebenarnya di aku itu aman-aman aja, karena nggak ada yang kita tuh scanningnya tuh nggak boleh pagi gitu. Nggak boleh pagi, karena kalau pagi itu kebanyakan server-server itu nggak boleh di scan karena itu production. Kalau kita scan itu bisa down, bisa turun, bisa aplikasinya nggak bisa dipakai gitu-gitu. Oke, jadi biasanya scanning itu mungkin malam kali ya, orang nggak banyak pakai gitu ya. Di aku sih shift aku kan pagi ya, pagi ya udah adem ayam aja. Oke, tapi Kak bukannya jadi enak juga ya, maksudnya kayak nggak usah kerja malam nggak sih, berarti cewek karena nggak boleh shift 3 tadi gitu ya, bukannya jadi enak Kak, nggak usah kerja malam ya. Mungkin orang ada yang berpikir iya enak nggak bisa kerja malam, nggak usah kerja malam gitu. Tapi kalau aku sebenarnya aku pengen sih coba gitu, sekali 2 kali lah
coba 1 kali 2 kali. Cuma jadi gap di antara cewek dan cowok sih. Jadi kayak mungkin ada orang yang merasa kok cewek dispesialin ya, gitu loh. Bener. Jadi, tapi dari sini aku jadi tahu sih, Kak Shania ini orangnya suka tantangan banget ya berarti. Ya coba 1-2 kali lah seumur hidup. Tapi in case udah nikah, itu boleh shift 1, shift 2, shift 3. Oh kenapa Kak? Nggak tahu deh, itu peraturannya sih. Oh itu peraturannya seperti itu. Kalau masih single itu harus sampai setengah 10 doang. Oh oke. Kerjanya WFO, WFH? WFO. Nggak boleh, nggak bisa WFH. Karena kan dia pakai server dalam. Oh oke. Makanya kakak harus ke kantor gitu ya. Mungkin itu kali ya Kak, salah satunya keamanannya mungkin yang. Iya benar. Oke, tapi selain di underestimate tadi ya, cara kakak buat ngenunjukinnya ada nggak sih, kayak apa kakak? Ya udahlah terserah mau ngapain aja, mau ngomongin gue apa kayak gimana ya udah gitu, atau kakak kayak gue buktiin nih gitu. Aku nggak bisa sih kayak ya udahlah ya udahlah, itu nggak ada di kamus aku sih. Jadi sejujurnya aku harus buktiin gimana pun caranya mungkin, tapi tidak dengan cara yang buruk ya. Iya. Kita dengan cara yang fair-fairan aja. Jadi aku ngambil jam istirahat aku untuk belajar segala macem gitu-gitu. Oke, jadi kakak nih juga maksudnya walaupun udah masuk di bidang cyber, tapi kakak nih terus-terusan belajar juga ya Kak ya. Setiap hari kan ada yang baru tuh pasti. Nah, ini mungkin salah satu tantangan di bidang IT atau mungkin spesifiknya cyber security ya Kak. Yaitu harus terus-terusan belajar. Oke, tapi selain itu Kak, ada lagi nggak tantangan yang menurut kakak ini di bidang vulnerability management ini loh tantangan terbesarnya gitu? Tantangan terbesarnya harus sabar menghadapi bencana-bencana yang akan datang. Jadi kan kita nggak tahu nih serangan kapan nih datangnya. Jadi mungkin kita contohkan aja di tahun kemarin tuh ada yang namanya Log4j atau Log4Shell. Di hari itu juga harus bisa itu kedetek. Di hari itu juga, di hari yang ketemu itu harus kedetek. Wah berarti itu kayak, aku kebayang sih satu tim itu kayak langsung gitu. Oke, tapi seru sih, cuma ya itu di push-nya itu di push banget gitu. Tapi itu malah yang jadi ini kakak juga ya, maksudnya yang mendorong kakak bisa jadi terus menjadi. Iya benar. Gitu ya, terus belajar, karena kan kalau nggak belajar kayak ketinggalan gitu, nggak bisa kayak gitu. Oke, ini mungkin catatan ya buat sobat digital yang mau masuk ke bidang cyber security, nggak boleh cepet puas. Iya benar, nggak ada rasa puas. Nggak akan ada rasa puas. Kak, tadi kan udah tantangannya ya. Sekarang aku mau tanya serunya nih di bidang vulnerability management, apa nih Kak serunya? Kalau di tempat aku ya, bisa belajar banyak hal, bukan cuma teknikal doang, tapi juga tentang kepribadian orang satu sama lainnya. Karena pertama kali aku baru kerja sama orang yang seperti teknikal banget nih, yang bisa dibilang robot, itu kayak ngejelasin ke kitanya nggak ngerti, mau ngerti, tapi dia bahasanya robot. Tapi ada juga yang kayak orang bisa easy going gitu. Yang penerjemahnya si robot ini ada. Gitu. Berarti sebetulnya di bidang IT itu nggak semuanya introvert atau mungkin yang sulit komunikasi. Enggak semuanya. Berarti ada ya Kak ya. Tapi banyaknya dia berkutat sama komputer doang sih. Karena banyak, bisa dibilang 70%. Aku yakin Kak Shania bukan termasuk 70% itu. Setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Karena kalau nggak ada laptop kayak, kalau nggak buka laptop kan di kantor kita udah lihat komputer nih, monitor. Iya. Di rumah kalau nggak lihat sedikit aja, kayak ada yang kurang. Mungkin karena udah, berarti kayak hubungan anak IT dengan laptop tuh emang udah jadi tahu karakter orang gitu ya Kak, kayak gimana gitu. Atau mungkin serunya juga adalah belajar terus-terusan. Seru dan enggak juga sih. setengah. Tapi Kak, kalau misalnya nih anggaplah sobat digital mau masuk ke vulnerability management gitu ya, skill apa sih yang harus dimiliki? Kalau skill sendiri tuh menurut aku di vulnerability management itu satu harus komunikasi, harus
lancar lah, harus bisa komunikasi antar satu dan lain gitu. Karena kan kalau misalnya enggak bisa crash juga. Harus cepat sih belajar tools baru. Vulnerability management itu kan yang aku familiar sih ada 3 tools, Nessus, OpenVAS sama InsightVM nih. Jadi di 3 itu ngertinya gitu. Belajar, cepat belajar gitu ya Kak ya. Dan analisisnya harus cepat juga. Kak, tadi kan bilang harus dimiliki ya. Sekarang aku mau dong Kak Shania kasih tips nih. Mungkin Sobat Digital juga ada yang kayak ngerasa salah jurusan nih gitu. Gimana nih tipsnya Kak? Cari temen yang bisa bawa sih. Misalnya nongkrong bukan satu hal yang buruk sih. Itu kan harus ya, healing. Betul. Healing. Tapi cari juga temen yang belajar yuk. Belajar yuk, kerjain ini yuk, kerjain itu yuk. Jangan lupa ya ada PR segini. Oke. Nah itu temennya, pasti satu temen. Kedua, kalau misalnya capek, yang tadi aku bilang istirahat. Jangan, aduh udahlah ganti jurusan atau nggak usah kuliah lagi lah, jangan. Tapi kalau emang sejujurnya ada beberapa temen aku yang keluar sih. Jadi nggak salah juga kalau misalnya emang kalian mau pindah jurusan atau mau bertahan gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk, menurut aku ya harus berenang gitu. Jangan tanggung lah itu. Oke, tadi cari temen yang kalau bisa sambil nongkrong ngerjain PR. Bener, nah, itu nongkrong ngerjain PR. Atau enggak ya, ini ya, cari pacar yang satu jurusan. Kak, last question nih dari aku ya. Bidang cyber security nih, ada tipsnya nggak Kak? Banyakin belajar. Nggak boleh putus tuh belajar, kayak udah tahu ini nih, ya udahlah nanti aja, atau enggak udah selesai gitu belajarnya. Nggak pernah itu. Jangan pernah ada puas. Tidak pernah puas di dunia cyber security itu, tidak pernah puas karena sehari aja bisa beberapa serangan kan yang baru gitu. Terus juga harus rajin ngoprek tools atau nyari mungkin bug bounty atau bug hunting gitu kan. Karena menurut aku walaupun cuma dapat sertifikat gitu-gitu itu berharga sih bagi aku. Nah, dan juga cari relasi sih. Karena kan bootcamp gitu-gitu kan juga butuh, kalau misalnya sendiri kan carinya juga agak susah ya. Kalau sendiri kayaknya belajarnya Kalau dibilang kita individualis benar sih. Cuma ada iyanya. Tapi kita juga makhluk sosial kok guys. Taunya bootcamp juga dari temen, pasti dari temen, dari relasi gitu-gitu. Siapa tahu kan kalau ikut bootcamp malah bisa nambah teman juga kan. Dan temennya ini mungkin lebih, mungkin dia udah pengalamannya lebih banyak benar. Okay. Dan jangan nyerah sih. Jangan nyerah, perkuat mental. Jalan kamu masih panjang. Oke, Sobat Digital, diingat baik-baik ya pesannya Kak Shania, dicatat mungkin boleh banget, ditempel gitu ya, di tembok gitu boleh banget biar makin semangat ya. Oke, Kak Shania makasih banyak hari ini udah mau sharing-sharing sama aku. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, Sobat Digital, terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya Sob. Bye. Talkbox.